kelas 1A Prodi Perbankan Syariah dari Fakultas UNI. Saya di sini membuat video tugas dari materi Tauhid yang berjudul Makna Kebebasan Manusia. Definisi kebebasan manusia. Kata bebas menggambarkan pada suatu kondisi yang memungkinkan seseorang tidak terikat pada hal yang lain, bebas dari tuntunan dan kewajiban yang lain, atau lebih tepatnya murni yang dia lakukan dirinya sendiri. Konteks kebebasan yaitu ketidakpaksaan. Ada 6 konteks kebebasan manusia yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Yang pertama konteks filosofi, kedua konteks sosial, ketiga konteks politik, keempat konteks psikologis, kelima konteks ekonomi, dan keenam konteks global. Wacana kebebasan. Wacana kebebasan manusia adalah suatu kajian yang membahas konsep kebebasan manusia yang perspektif politik, sosial, filosofis maupun eksistensial. Wacana ini bertujuan untuk menggali kebebasan dari hak individu serta mengupas batasan dan tanggung jawab yang mendekati pada kebebasan tersebut. Kebebasan dalam perspektif filosofi. Eksistensialisme menurut Jean-Paul Sartre mengungkapkan bahwa kebebasan terdapat dari inti manusia. Manusia dilahirkan untuk bebas dan tidak ada entitas luar yang bisa mengatur takdirnya. Kantianisme menurut Immanuel Kant berpendapat bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang dijalankan dalam kerangka hukum moral. Utilitarisme menurut John Stuart Mill mengungkapkan bahwa kebebasan individu harus dihormati sejauh tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Perspektif dalam politik dan sosial. Kebebasan dalam demokrasi dapat diartikan sebagai hak individu yang dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih pemimpin dan mengeluarkan suara untuk membuat suatu keputusan. Kebebasan dan kewajiban sosial, yaitu maksudnya kebebasan individu yang harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan sosial. Kebebasan dan keadilan sosial. Kebebasan ini seringkali dihadapkan dengan ketimpangan dalam keadaan sosial, contohnya kebebasan pasar. Kebebasan dalam perspektif eksistensialis. Kebebasan dalam mencari makna hidup. Maksudnya adalah kebebasan tidak hanya untuk memilih suatu tindakan, tetapi kebebasan untuk memilih suatu makna hidup. Kebebasan sebagai pembebasan diri dapat diartikan sebagai pembebasan diri dari tindasan atau keterbatasan baik dari eksternal maupun internal. Kebebasan dan keterbatasannya. Batasan hukum yaitu kebebasan individu yang diatur oleh hukum yang berlaku. Batasan sosial dan moral yaitu batasan kebebasan individu yang dibatasi oleh nilai norma atau nilai yang diterima oleh komunitas tersebut. Kebebasan dalam konteks ekonomi yaitu kebebasan berbisnis atau kebebasan dalam memilih pekerjaan yang mungkin dibatasi dalam tindakan sosial dan struktur ekonomi yang ada. Makna kebebasan. Kebebasan ini harus diimplementasikan dalam kerangka peradaban manusia dan juga harus dalam kerangka ajaran-ajaran dasar Al-Quran seperti harus menjunjung tinggi peradilan, persamaan, dan kemaslahatan bagi semua makhluk. Kebebasan ini dibatasi dengan tanggung jawab manusia itu sendiri. Ada
pada saat ini Allah telah memberikan kebebasan manusia sebagai amanah. Pada saat nantinya Allah akan menuntut pertanggungjawaban manusia yang telah diberikan amanahnya. Manusia disuguh dengan ungkapan zalim dan bodoh ketika saat dia telah mengerjakan tugasnya sebagai kekhalifahan. Karena sangat mempengaruhi kecenderungan subjektifnya seperti Hawa dengan nafsu serakah, sombong, dan mementingkan dirinya sendiri dan sebagainya. Jelasan terdahulu bahwa jelaslah manusia pada hakikatnya memiliki kebebasan berkehendak dan kebebasan bertindak. Tugas manusia memiliki kebebasan adalah melahirkan peradaban Islami untuk berilmu dan dengan ilmu dan teknologi sehingga kekayaan alam dapat dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari tugas video yang saya buat. Bila ada saya salah kata atau salah mengartikan dan penyampaian saya minta maaf. Saya akan menutup video ini dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.